Halo, kami dari mahasiswa Universitas Citra Bangsa, program studi bisnis digital semester 1. Di sini kami akan membawakan materi tentang perilaku ekonomi. Ada 5 pokok materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, referensi poin dan konsumen preferensi, yang kedua, keadilan, yang ketiga, aturan praktis dan bias dalam pengambilan keputusan, yang keempat, gelembung, dan yang terakhir, ekonomi perilaku dan kebijakan publik. Ini saya akan membawakan materi pertama, yaitu tentang referensi poin dan konsumen preferensi. Referensi poin atau titik referensi adalah titik dari mana seorang individu membuat keputusan konsumen. Poin referensi dapat berkembang karena berbagai alasan. Yang pertama, konsumen masa lalu kita akan suatu barang. Yang kedua, pengalaman kita di pasar. Yang ketiga, ekspektasi kita tentang bagaimana seharusnya perilaku harga barang. Yang keempat, konteks di mana kita mengonsumsi suatu barang. Di sini kami akan menjelaskan salah satu contoh poin referensi dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku konsumen. Contoh endowment effect adalah kecenderungan individu untuk lebih menghargai suatu barang ketika mereka memilikinya daripada ketika mereka tidak memilikinya. Salah satu cara untuk memikirkan efek ini adalah dengan mempertimbangkan kesenjangan antara harga yang tersedia dibayar seseorang untuk barang dan harga di mana dia bersedia menjual barang yang sama kepada orang lain. Materi yang kedua tentang keadilan atau dalam konteks bisnis artinya harga normal. Jadi harga normal ini merupakan harga sebenarnya yang harus dibayar dalam proses perdagangan pada umumnya. Jadi kita bisa melihat kasus pada kelangkaan minyak tanah, di mana orang-orang pada awalnya menjual minyak tanah dengan harga 20.000, mereka bisa menaikkan harga tersebut menjadi harga 50.000 karena mengalami kelangkaan. Sedangkan jumlah permintaannya semakin banyak. Di mana orang-orang yang merasa bahwa kenaikan harga minyak tanah ini menjadi lunjak, maka mereka meminta yang namanya harga normal ini. Aturan praktis dan bias dalam pengambilan keputusan. Banyak keputusan ekonomi bisa sangat rumit, terutama jika mereka melibatkan pilihan tentang hal-hal di mana kita memiliki sedikit pengalaman. Sedemikian kasus, orang sering menggunakan aturan praktis atau jalan pintas mental lainnya untuk membantu mereka membuat keputusan. Dalam contoh pemberian tip, kalian mengambil jalan pintas mental ketika kalian memutuskan untuk menawarkan tip 15%. Penggunaan aturan praktis seperti itu bagaimanapun dapat memperkenalkan bias ke dalam keputusan ekonomi. Kita membuat sesuatu yang tidak diizinkan oleh modal dasar kita. Di sini saya akan menjelaskan kurva pada gambar 19.2 tentang investor yang terlalu percaya diri. Seorang investor membagi dananya di antara dua aset, treasury bills yang bebas risiko dan saham. Garis anggaran yang menggambarkan trade-off antara pengembalian yang diharapkan dan keberisikoannya yang diukur dengan standar defisit pengembalian. Memaksimalkan utilitas portofolio berada pada titik di mana kurva indikator investor Q1 hanya bersinggungan dengan garis anggaran. Namun, investor terlalu percaya diri, dia merasa resiko saham menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya, membuat garis anggaran yang dirasakan lebih curam. Dia akan memilih portofolio pada titik singgung kurva indifferent U2 dengan anggaran yang dirasakan baris yang membuat varik saham dalam portofolionya lebih besar dari yang optimal. Portofolio investasi berada pada titik di mana kurva indifferent U1 bersinggungan dengan garis anggaran yang sebenarnya. Portofolio tersebut akan memiliki pengembalian yang diharapkan S dan A simpangan baku S. Namun, investor terlalu percaya diri dan berpikir bahwa dia bisa melakukan lebih baik daripada kebanyakan investor lainnya. Dia merasa risiko pasar lebih rendah dari risiko sebenarnya, dan dengan demikian berpikir bahwa garis anggaran diputar dari garis anggaran yang sebenarnya. Maka dari itu, portofolio yang sekarang berada di titik singgung kurva indikator kedua dengan garis anggaran yang dirasakan, yang membuat sebagian kecil saham dan portofolionya lebih besar dari yang optimal. Dengan demikian, akan memiliki pengembalian yang diharapkan. Namun, dia akan berpikir bahwa keberisikoan portofolionya lebih rendah dari yang sebenarnya. Kesalahan persepsi tentang risiko inilah yang membuatnya berinvestasi dengan banyak uang dalam saham. Karena terlalu percaya diri, investor tersebut menanggung lebih banyak risiko dari yang seharusnya. Materi keempat, gelembung.
Gelembung merupakan peningkatan dalam harga suatu barang, tidak didasarkan pada fundamental permintaan atau nilai, melainkan pada keyakinan bahwa harga terus naik. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang indeks harga perumahan. Gambar ini menunjukkan indeks harga perumahan pertama kali diterbitkan sampai tahun 1998. Indeks ini naik sekitar 3% per tahun secara nominal. Secara real, yaitu bersih dan inflasi, indeks ini turun sekitar 0,5% per tahun. Ini adalah tingkat kenaikan harga yang normal, kira-kira sepadan dengan pertumbuhan populasi dan pendapatan dengan inflasi. Namun kemudian harga-harga mulai naik jauh lebih cepat dengan indeks meningkat sekitar 10% per tahun hingga mencapai puncaknya 190 pada tahun 2006. Selama periode 8 tahun dari tahun 1998 hingga 2006, banyak orang percaya pada mitos bahwa perumahan adalah investasi yang pasti dan bahwa harga hanya bisa terus naik. Pada tahun 2006, sesuatu yang lucu terjadi. Harga berhenti naik, bahkan selama tahun 2006, harga sebenarnya turun sedikit sekitar 2% secara nominal. Kemudian pada tahun 2007, harga mulai turun dengan cepat. Dan pada tahun 2008 menjadi jelas bahwa ledakan perumahan yang hebat hanyalah sebuah gelembung, dan gelembung itu telah pecah. Dari puncaknya pada awal tahun 2006-2011, harga rumah turun lebih dari 33% secara nominal. Secara real, mereka turun hampir 40%. Dan pada penurunan ini adalah rata-rata untuk Amerika Serikat secara keseluruhan. Di beberapa negara bagian seperti Florida, Arizona, dan Nevada, gelembungnya jauh lebih buruk dengan turun lebih dari 50%. Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang mengalami gelembung harga perumahan. Kurang lebih hal yang sama terjadi di Eropa, di Irlandia, misalnya ekonomi yang perkembangannya pesat dan investasi asing yang meningkat bersama dengan spekulasi yang meluas. Materi yang berikut, ekonomi perilaku dan kebijakan publik. Pemahaman tentang perilaku ekonomi dapat membantu ekonom merancang kebijakan publik yang tepat, seperti yang diilustrasikan oleh desain kebijakan pajak yang mengurangi atau menghilangkan eksternalitas atau biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi.